Halo teman-teman, hari ini saya akan bercerita kisah yang saya alami sendiri, dan ini pertama kalinya saya publikasikan. Kejadian ini sebenarnya sudah terjadi beberapa tahun yang lalu ketika saya kuliah di sebuah universitas swasta di Malang. Kampus saya ada di dekat Stadion Gajayana dan saya juga kos di area sekitar situ, di Jalan Bromo. Pada saat itu kami yang rata-rata adalah penggemar bola berusaha mencari tahu di mana kami bisa menonton pertandingan Liga Champions. Nah, pada saat itu sebagai anak kos yang tinggal bersama dengan induk semangnya, kadang-kadang kami bisa menonton sepak bola atau tayangan yang lain ketika ibu kos atau bapak kos menonton TV sampai larut malam. Dan anaknya pun juga kadang juga menyukai sepak bola dan kita bisa nonton bersama-sama. Tetapi pada saat kejadian itu, kebetulan TV-nya tidak dinyalakan, jadi kita mencari alternatif lain. Dan selama beberapa waktu kami kos di sana, kami mempunyai kebiasaan keluar dari area kos, kemudian mencari orang yang menyalakan TV di pinggir jalan. Dan salah satunya adalah pedagang kaki lima atau pedagang di sekitar situ yang punya kios kecil. Dan kalau melihat jadwalnya, tentu saja Liga Champions itu ditayangkan di atas jam 12. Cukup larut sebenarnya untuk kami boleh keluar. Jadi biasanya kami bisa berempat, bisa berenam keluar bersama-sama, tergantung siapa yang mau ikut. Nah, nanti Anda bisa melihat seberapa jauh jarak kami dari kos ke tempat kami menonton, dan kami harus berjalan kaki ke arah sana. Kemudian hari itu tiba, kami berangkat dari kos-kosan bersama-sama, berjalan menyusuri jalanan di kota Malang sampai kepada titik di mana kami bisa menonton TV yang ditaruh di sebelah kios. Dan buat kami itu sebuah tontonan yang mewah, yang menarik juga karena kita bisa menonton bersama-sama. Dan seperti kota-kota lain di Indonesia, euforia menonton bola itu luar biasa di Malang. Dan kami hanyalah sebagian kecil dari penggemar bola yang menyisihkan waktunya di luar kegiatan kami kuliah untuk menonton bola. Dan kebetulan juga kami kuliahnya sore, jadi kami bisa menikmati sepak bola itu dan tidur sebelum kami kuliah. Kemudian perlu saya ceritakan juga, ketika ada acara-acara nonton bareng, kami juga biasanya bersama-sama nonton. Misalnya di depan wali kota Malang. Dulu pernah kami bersama-sama menonton final. Saya lupa apakah itu Piala Dunia atau Liga Champion. Kalau nggak salah Liga Champion sih. Nah,
Pada saat kami menonton itu, ya kami juga sebagai tanda terima kasih, kami juga membeli dagangan mereka, kadang seperti itu. Kita bisa bandingkan ketika kita menonton sepak bola sendiri di rumah dengan menonton bersama-sama dengan orang lain, apalagi ini pengalaman waktu kuliah dulu. Jadi kami benar-benar menikmatinya. Jadi hampir setiap pertandingan kami ikuti. Nah, pada hari itu setelah menonton, kami berpisah satu dengan yang lain. Dan kami mengambil jalan yang berbeda. Saya berdua dengan teman saya yang kebetulan dari Indonesia Timur. Kami berdua berjalan. Setelah melewati stadion, kami sudah mengarah ke jalan yang menuju ke kos-kosan kami. Dan di situ Anda bisa melihat peta yang saya berikan melalui Google Earth. Di dekat situ masih ada warung kaki lima yang buka, dan beberapa orang juga sedang menikmati makanan mereka dan minuman mereka. Ketika kami berdua berjalan tepat di depan warung atau restoran ayam goreng pemuda, saya tiba-tiba mendengar dari arah belakang sebuah motor menghampiri kami dengan dua orang penumpang. Yang satu langsung turun dan mendekati teman saya ini. Saya terus terang tidak berani menengok pada saat itu. Nah, begitu tiba-tiba dan cepat sekali, tiba-tiba orang itu mengeluarkan sebilah pisau lipat yang langsung diarahkan ke teman saya. Bahkan ketika dia tidak mau memberikan dompetnya, dia langsung kena gores di bagian jaketnya. Dan saya tidak terlalu memperhatikan itu karena fokus saya apa yang harus saya lakukan pada saat itu. Karena ini adalah pertama kali saya mengalami kejadian ini, sehingga saya tidak tahu harus bagaimana. Begitu pisau itu dikeluarkan, spontan saya langsung lari ke arah kerumunan orang yang ada di warung. Dan saya mencoba berteriak dan minta tolong mereka. Tapi rupanya harapan saya tidak seperti yang saya inginkan. Kenyataannya mereka malah menganggap kami sedang berkelahi, anak-anak muda yang berkelahi satu dengan yang lain, dan mereka tidak mau ikut campur hal itu. Jadi mereka tidak menolong apapun, mereka hanya bengong, hanya terdiam. Saya sendiri panik pada saat itu. Saya teriak-teriak, saya ngomong kepada pemilik warung, kepada orang di situ. Dan tiba-tiba orang yang menodong itu sudah pergi. Dan saya menghampiri teman saya itu. Saya minta maaf karena kondisinya saya dianggap seperti orang yang melarikan diri. Mungkin seperti itu. Tetapi yang jelas pada saat itu spontan reaksi yang saya lakukan. Saya langsung lari dan saya mencoba mencari bantuan. Intinya seperti itu. Ternyata bantuan itu tidak seperti yang saya harapkan. Dan saya lihat muka teman saya nggak kelihatan takut atau apa. Dan kemudian ketika kami sudah sampai di depan warung, ya orang-orang itu hanya melihat sebentar. Dan akhirnya kami pulang ke kos-kosan. Nah, sesampai di sana
teman-teman di kos-kosan segera mengetahui apa yang terjadi dan mereka segera mengambil kendaraannya dan mengejar pelaku itu di sekitar stadion, dan ternyata tidak ditemukan. Nah, kembali ke kos-kosan tadi, saya ajak ngobrol teman saya tadi, dan saya berinisiatif untuk mengembalikan atau uang yang diambil sama penodong tadi. Kemudian dia cerita, pada saat dompet itu ditarik dari tangannya mau diambil, dia juga tarik, jadi terjadi tarik menarik, makanya dia sempat digores jaketnya. Tapi dia bilang dia bersyukur karena yang ditarik sama yang diambil uangnya itu adalah yang di posisi luar, kan ada bagian dompet itu yang pakai resleting. Nah, yang di dalam resleting itu uangnya lebih besar daripada yang di luar, jadi mungkin hanya beberapa puluh ribu yang didapat oleh penodong itu. Jadi teman saya masih bersyukur dan dia bilang, tidak apa-apa, tidak usah diganti, tidak usah kamu bantu aku, nggak apa-apa. Sementara saya masih ketakutan, masih trauma. Terus terang itu menjadi trauma saya seumur hidup, dan pernah terjadi situasi yang mirip dengan itu. Pada saat itu saya sedang mengantar murid-murid ke Bandung, dan kami menginap di sebuah penginapan, dan malamnya rupanya anak-anak yang saya antar itu ingin keluar untuk beli camilan. Pada saat itu saya menyadari kalau situasinya tidak memungkinkan, karena jarak antara penginapan dengan tempat camilan itu lumayan, mungkin sekitar 200 meter, dan kami harus melewati perempatan yang saya lihat gelap, dan di situ ada orang-orang yang mencurigakan. Nah, karena di situ saya tidak melihat guru lain yang cowok yang masih terjaga dan ingin keluar untuk beli sesuatu, ya akhirnya saya berinisiatif. Meskipun dalam hati sebenarnya saya juga takut. Jadi pengalaman di Malang itu membuat saya menjadi trauma, terutama ketika mendengar suara kendaraan atau sepeda motor dari belakang saya ketika saya sedang berjalan. Dan memang pada saat di Bandung itu saya sendiri yang paling tua, atau saya adalah satu-satunya guru yang menemani murid-murid saya ini keluar malam. Saya sudah berusaha mencegah, tetapi mereka tetap kekeh dan bilang nggak ada apa-apa kok, nggak ada apa-apa. Jadi agak lucu sebenarnya, karena gurunya yang takut sementara muridnya yang berani. Ketika kami melewati perempatan itu, hati saya semakin berdebar, takut terjadi apa-apa, apalagi kita harus pulang pergi setelah kita membeli sesuatu di minimarket, kemudian kami balik lagi, dan situasinya sama, gelap, dan ada orang yang duduk-duduk di situ yang kalau menurut saya mencurigakan dan rawan untuk terjadi kejahatan. Syukurnya kami bisa kembali ke penginapan dengan selamat. Nah, kembali ke kejadian di Malang tadi, saya mengalami trauma itu. Dan selain kejadian di Bandung bersama murid-murid saya juga merasakan situasi yang sama ketika saya harus pulang
dari sekolah pada waktu dini hari dan harus mencari jalan yang aman. Sementara pada saat itu sedang rame-ramenya begal di dekat tempat tinggal saya, jalanan tempat tinggal saya. Dan pada saat saya mengendarai sepeda motor itu, saya sambil melihat belakang, kiri, kanan, depan, sepi sekali, tidak ada orang. Jadi saya sengaja mengambil jalan agak jauh, kemudian memotong jalan itu lewat dalam. Jadi saya menghindari jalan raya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menghilangkan trauma itu? Tentunya kita juga harus menghadapinya, berani menghadapinya, tetapi tidak gegabah. Jadi kisah saya hari ini semoga diambil hikmahnya sebagai suatu kejadian yang tidak mungkin kita bisa hilangkan dalam hidup kita. Ini menjadi trauma, tetapi bagaimana kita mengelola itu dan kita menjadi lebih hati-hati, lebih berani, tetapi tidak gegabah ketika kita menghadapi situasi yang berbau kriminal. Niat saya pada saat itu ketika saya lari dari teman saya itu untuk meminta bantuan, tetapi mungkin orang lain melihatnya sebagai tidak setia kawan. Tetapi saya menyadari bahwa saya tidak punya ilmu apa-apa, tidak punya ilmu bela diri, saya tidak bisa menolong teman saya, dan saya juga tidak tahu selain pisau lipat itu ada apa lagi di tangan mereka atau di saku mereka. Saya hanya melakukan apa yang bisa saya lakukan, dan tentunya tidak semua hal yang kita lakukan itu bisa sesuai dengan orang lain. Jadi bagaimana Anda melihat kisah saya ini? Dari sudut pandang mana Anda melihat? Dari sudut pandang pelaku, dari sudut pandang korban, atau dari sudut pandang orang-orang di sekitar kami? Yang jelas, berhati-hatilah ketika Anda keluar malam. Hindari situasi yang membuat kejahatan itu ada. Karena kejahatan itu terjadi karena adanya kesempatan. Ketika kita memberikan kesempatan, maka terjadilah itu. Oleh sebab itu, hindari keluar malam jika itu tidak benar-benar dibutuhkan. Buat yang biasa nongkrong, ya mungkin sudah tahu resikonya seperti apa. Jadi terima kasih sudah mendengar cerita saya. Semoga kita bisa berhati-hati untuk kedepannya. Dunia ini tidak semakin baik, tetapi semakin berubah, bisa menjadi lebih buruk. Tapi bagaimana kita menyikapi sesuatu dengan positif. Terima kasih. Selamat menjalankan aktivitas Anda sekalian. Sampai jumpa.